Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda baru saja bergabung, berikut berita utama hari ini. Pengedar narkoba di Sragen ditangkap. Polisi sita 18 gram lebih sabu-sabu. Tergiur gandakan uang 200 juta jadi 4 miliar rupiah. Warga Malang, Jawa Timur jadi korban penipuan dan perampokan. Tak punya jamban, warga di Kecamatan Geyer, Grobogan menumpang tetangga untuk buang air besar. Program makan bergizi gratis di Brebes heboh lantaran tersebar surat perjanjian untuk orang tua siswa. Selain menggunakan kop surat Kementerian Agama, salah satu isi klausul menyatakan orang tua tidak boleh menuntut jika anaknya keracunan. Surat berkop Kementerian Agama ini viral di jagat maya lantaran berisi tentang pernyataan menerima atau menolak program makanan bergizi gratis. Di dalamnya, meminta orang tua untuk menyadari dan bersedia menanggung resiko yang timbul usai mengkonsumsi MBG. Mulai dari sakit perut, alergi yang tidak teridentifikasi, terkontaminasi karena faktor lingkungan atau distribusi, ketidakcocokan dengan makanan dengan kondisi anak. Keracunan karena kelalaian pihak ketiga, hingga ada kesediaan ganti rugi Rp80.000 jika makanan rusak atau hilang. Selain itu, orang tua siswa juga tidak akan menuntut hukum pihak sekolah atau panitia penyelenggara MBG. Menanggapi hal itu, pihak MTS Negeri 2 Brebes angkat bicara. Mereka mengatakan terjadi kesalahpahaman soal isu klausul surat pernyataan tersebut. Namun pihaknya sudah menarik surat itu dengan kembali menyebarkan form digital yang berisi soal alergi siswa terhadap jenis makanan tertentu. Itu kan karena kata-kata yang tidak akan menuntut nih Pak. Ngapunten. Coba kalau kita telaah lebih lagi ya Pak. Di situ ada pihak ketiga. Setelah saya buka MOU dengan Mas Maulana selaku kepala SPPG, itu di situ bunyinya pihak satu itu Mas Maulana, pihak dua adalah pihak MTS. Jadi di sini pihak ketiga adalah kelalaian orang tua sendiri atau kelalaian murid sendiri. Apabila mereka lalai sendiri, bukan disebabkan oleh pihak pertama dan pihak kedua, berarti mereka tidak bisa menuntut kami karena kesalahan sendiri. Itu dari angket yang beredar, Pak. Hanya saja di sini banyak yang salah menafsirkan. Ngapunten nggih. Itu kemudian untuk angket tersebut karena menimbulkan kontroversial yang sangat dahsyat, kami berkoordinasi dengan Kementerian Agama, dengan Pak Haji Mat Soleh selaku Kasipenmanya, kami juga berkoordinasi dengan Kepala Kemenagnya, dan kami sudah laporkan ke Kanwil Provinsi Jawa Tengah pula, kami membuat kronologis angket itu tersebar seperti apa, dan hal itu akhirnya disepakati bahwa angket itu harus dicabut, walaupun benar di luar benar atau tidak. Angket itu harus dicabut. Kami mengeluarkan surat pencabutan, sudah saya kirimkan di grup wali murid. Kemudian dari Dan Ramil pun sudah menyuruh, Bu, bentuknya jangan surat seperti itu, tapi form saja, Google Form yang menyatakan alergi anak. Kami pun sudah mengirim Google Formnya ke wali murid. Jadi semua sudah terselesaikan, Pak, insya Allah. Sementara soal penggunaan kop surat Kementerian Agama Kasih Pendidikan Madrasah Kantor Kementerian Agama Brebes mengaku pihak MTS hanya meniru konsep dari panitia MBG dan tanpa ada koordinasi antara pihak MBG dengan Kemenag. Dari pihak penyedia meminta supaya ada surat edaran dan memberikan konsepnya, memberikan draft. Nah, tanpa konsultasi dan koordinasi dengan kami yang ada di Kemenag, surat itu langsung dibuat dan diedarkan ke anak-anak melalui guru wali kelas masing-masing, dan itu sudah dibagi. Berarti sebenarnya MBG memang aturannya begitu ya Pak ya? Tidak ada aturan begitu, karena saya tanya kepada beberapa sekolah, tidak ada aturan untuk membuat surat pernyataan itu. Sekarang bagaimana Pak suratnya?
Nah, dari Kemenak sendiri bagaimana? Dari Kemenak sendiri sebetulnya itu sudah ditarik karena memang tidak ada garusan. Dan ternyata awal dari itu pihak MTS hanya menginginkan data dari anak-anak, siapa anak-anak yang alergi makanan tertentu. Surat pernyataan tersebut kini telah ditarik dan pihak MTS Negeri 2 Brebes hingga panitia MPG tetap menjalankan program prioritas pemerintah. Tidak lepas tangan dan tetap bertanggung jawab jika ada kejadian luar biasa dalam pelaksanaan MPG. Sugihartono melaporkan dari Brebes. Harga ayam potong di Pasar Ayam Kota Salatiga naik hingga Rp10.000. Saat ini harga ayam potong tembus Rp40.000 per kilogramnya. Akibatnya aktivitas transaksi di pasar jadi sepi. Tak seperti hari biasanya, aktivitas jual beli di Pasar Ayam Kota Salatiga cenderung sepi pada Selasa kemarin. Kondisi ini mulai dirasakan para pedagang sejak harga ayam potong naik perlahan. Jika pada awal September harganya Rp30.000, kali ini tembus Rp40.000 per kilogram. Kenaikan harga daging ayam ini dipicu kosongnya stok di tingkat peternak karena masa panen telah usai. Layaknya medan kutub yang sama, di saat harga ayam naik, daya beli masyarakat pun turun. Seperti Tika, penjualan ayam potongnya turun hingga 30%. Demo kemarin itu loh. Demo kemarin itu kenapa Mbak katanya Mbak? Itu katanya kandangnya tidak pada panen. Tidak pada panen. Jadi ini stoknya kosong. Stoknya kosong. Segitu yang beli banyak Mbak atau sama aja atau turun atau? Malah turun toh Mas, nek sing untuk sehari-hari kan karena mahal akhirnya nggak jadi toh. Nggak jadi beli. Penurunan hingga berapa banyak Mbak? Yo paling yo 20-30%. Sehari biasanya dengan bisa jual berapa kuintal? Sehari ya sekitar ekor apa kilonya? Kilonya? Ya sekitar 200 kilo. 200. Apa pedagangnya ya mengeluh toh kan? Otomatis kan sudah harganya tinggi, terus apa peminatnya juga berkurang, otomatis kan penghasilannya juga berkurang banyak. Meski harganya naik hingga Rp10.000, masyarakat tidak punya banyak pilihan. Mereka hanya bisa memilih antara mengurangi jatah beli daging ayam atau merogoh kocek lebih dalam. Namun demi memenuhi asupan keluarga, terutama anak, bengkaknya pengeluaran jadi pilihan terakhir, seperti yang dialami Dewi Winarni. Untuk ibu rumah tangga ya berat toh. Sekarang kurangi nggak belinya Bu? Atau tetap belinya? Ya tetap toh. Oh, biasanya untuk apa sih Bu? Biasanya apa ya untuk anak-anak, untuk bekal sekolah. Dengan naiknya ini dikurangi atau tetap belanjanya? Ya mereka anaknya banyak ya belinya tetap no. Jadi keberatan nggak Bu? Berat nggak Bu? Ya untuk rumah tangga tidak punya penghasilan, paling penghasilan dari suami ya berat. Bilang berat ya berat, bilang enggak ya enggak. Harapannya apa Bu? Harapannya kalau bisa turun normal kembali. Harga normal ayam potong seharusnya di kisaran Rp30.000 per kilogram. Kini warga berharap pasokan ayam kembali normal sehingga harganya kembali bersahabat. Yulanto melaporkan dari Salatiga. Ratusan rumah di Kecamatan Geyer, Grobogan tidak memiliki sanitasi. Untuk buang air besar, warga terpaksa menumpang ke tetangga. Sebanyak 200 rumah di Desa Monggot, Kecamatan Geyer tidak memiliki saluran pembuangan atau sanitasi. Rata-rata rumah tak bersanitasi ini berada di pinggir hutan. Untuk sekedar buang air besar, warga terpaksa menumpang di rumah tetangga. Dan sebagian menggunakan jamban cemplung tanpa disiram sehingga tidak sehat. Sebagai solusi, Perhutani KPH Gundih Grobogan memberikan bantuan sanitasi layak dan sehat kepada warga. Sanitasi dibangun menggunakan material spen lengkap dengan pipa pembuangan dan saluran air kotor. Ini sangat membantu masyarakat saya, khususnya umumnya masyarakat Monggot Pak, karena masih banyak sekitar
200-an lah. Itu warga masyarakat Monggot belum punya jamban. Melaksanakan kegiatan membantu pembangunan jamban bagi warga di sekitar wilayah Gaji. Tentunya kami bersama warga sekitar juga tujuannya untuk memperlancar, untuk mempermudah pembangunan, dan kami harapkan juga bantuan ini dapat bermanfaat bagi masyarakat sekitar. Program bantuan sanitasi kepada warga pinggiran hutan sudah dilaksanakan sejak 2 tahun terakhir. Diharapkan bantuan ini dapat memberikan warga kenyamanan dan hidup bersih. Arif Nur melaporkan dari Grobogan.